Besok aku akan mengetahui kebenarannya. Siapa yang sebenarnya ada di hadapan aku? Rafka atau Rafki? Kalau benar ini Rafki, aku akan sangat bahagia karena akhirnya aku menemukan dia. Tapi kalau benar ini Rafki, kemana anakku Rafka? Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Dikira sudah tidak ada orang karena sudah malam, jadi pintunya biasa dikunci. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya, Mas. Ya, Pak. Mi amor, hola, finally you're back, mi amor. Pergi. Pergi sekarang kalau mau sendiri. Wah, emang aku salah apa, mi amor? Pergi pulang sekarang. Kalau kamu nggak pergi, kita putus. Mi amor, ini aku. Udah pergi dulu sekarang. No, aku berasa deja vu, datang diusir kayak terpola. Oke, I go, oke. Pergi nggak? Pergi. Semuanya gara-gara Ayuna. Sekarang hidup gue berantakan. Hidup gue kacau gara-gara Ayuna. Kok gue jadi kagok kayak gini ya? Arta, makasih ya udah nolongin aku. Walaupun aku udah bikin kamu bete. Aku minta maaf ya. Waktu itu diam-diam ngikutin kamu ke makam. Aku ngerti gimana hati kamu sekarang. Tapi aku gak akan nyerah untuk buktiin ke kamu bahwa kamu layak untuk dicintai. Aku akan nunggu kamu sampai kamu siap membuka diri kamu dan menerima cinta yang lainnya. Aku gak akan nyerah untuk dapetin cinta kamu, Arta. Kamu nggak mau ngobatin aku? Ayun, aku tahu kamu sedih. Tapi kok bisa jelasin apa yang ada di dalam video yang di handphone Tristan? Aku jelasin ya. Memang di video itu ada aku sama Sheila. Kesana kita kayak lagi pelukan. Tapi kita nggak pelukan. Aku datang ke situ karena nolongin Sheila. Tiba-tiba Sheila nelfon aku. Katanya dia mau dicelakain sama preman. Jadi aku datang ke sana karena rasa kemanusiaan untuk bantuin dia. Bukan karena aku ada perasaan sama dia. Kan aku udah pernah bilang sama kamu, penyesalan terbesar aku itu Sheila. Emang kamu gak lihat tadi di video? Sheila memang peluk aku, tapi aku peluk dia atau enggak? Aku gak peluk dia. Yang mau aku peluk itu ya kamu. Kamu cemburu ya? Enggak. Ini buktinya kamu diam. Kamu tahu kan kalau cemburu itu artinya kamu sayang sama orang itu. Emang kamu udah sayang sama aku?
Kan cemburu, cemburu sayang kamu. Lagi cemburu berarti kan kamu sayang sama. Gak bercanda ini. Au. Ih, Digigit. aku lagi kesel. Aku lagi sedih. Malah dipercandain terus. Ya nih gigit lagi deh. Gigit lagi. Gak mau, udah tadi sekali. Sakit gak? Gigit tapi nggak apa-apa kan? Langsung lihat. Maaf ya. Kamu juga tahu kan aku cemburu. Ya kamu dipegang sama Tristan kayak gitu tadi. Sampai dipeluk-peluk kayak gitu. Itu aku cemburu, makanya aku marah. Sama. Kamu marah sama aku sekarang. Aku minta maaf. Tapi paling nggak aku tahu sekarang. Kamu sayang sama aku. Enggak ya. Siapa sih? Sayang kamu? Gak ada, aku gak ngomong kayak gitu. Iya, itu kan cemburu. Sama aku tadi kan juga cemburu kan? Enggak. Udah deh, aku mau beli minum aja. Itu tuh. Mau beli minum? Iyalah, haus kan? Udah tadi ngomong terus loh kamu. Ya kan lagi minta maaf. Ya, udah kamu duduk. Nih, duduk. Aku aja yang beli minum ya. Mana-mana lo. Awas ya. Lilis. Ya Pak. Ayuna sama Rafka mana? Kok mereka belum pulang? Tadi sudah pulang Pak, tapi pergi lagi. Pergi kemana? Nggak bilang-bilang. Kalau Mbak Ayuna tadi pergi sama temennya, terus disusul sama Mas Rafka Pak. Ayuna tuh gimana sih? Malam-malam kayak gini malah pergi. Dia tuh pergi sama siapa? Temennya laki-laki atau perempuan? Laki-laki sih Bu. Gimana sih pergi sama teman laki-laki sampai nggak pulang kayak gini? Ya walaupun temennya laki-laki kan tapi disusul sama Mas Rafka Bu. Ini makan malamnya mau disiapin malam ini atau nanti-nanti aja Pak? Nanti saya kasih tahu kalau udah mau makan, ya? Oh, permisi Pak, Bu. Ya. Ya udah mau kamar dulu ya. Ya, yuk. Ya, halo. Halo, selamat malam Pak Dharma. Kami dari rumah sakit ingin menginformasikan bahwa tes hasil DNA yang Bapak ajukan sudah selesai dan dapat diambil. Apakah hasil tesnya bisa dikirim via email? Maaf Pak, tes DNA ini bersifat rahasia, tidak bisa dikirim melalui apapun untuk menjaga keamanannya. Jadi hanya bisa langsung diambil oleh Bapak. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau gitu besok saya ke rumah sakit ya. Terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Lama banget sih beli minum aja, di mana sih belinya? Burung aku di mana? Kayak ada anak kecil nangis. Adek, sayang, kok nangis? Kenapa nak? Itu Kak, burung aku lepas terbang ke pohon itu. Di situ ya, udah, nggak apa-apa. Gak usah nangis. Kakak coba ambil kali ya, bisa nggak ya? Tunggu, kamu tunggu di sini, Mbak ya. Pelan-pelan Kak naiknya. Awas jatuh Kak.
dikit lagi tuh. Iya Kak, naik lagi tuh, dikit lagi. Pegangin burungnya Kak, jangan sampai lepas. Kak, Iya, nggak apa-apa. akhirnya kamu balik lagi. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Kakak namanya siapa? Nama aku Ayuna. Kalau kakak yang ini namanya Kak Rafki. Makasih Kak Ayuna. Makasih Kak Rafki. Aku punya ide Kak. Apa tuh? Aku kasih nama burung aku Rafayun ah. Biar sama kayak nama kakak berdua. Rafayun. Lucu juga sih. Ya udah, kasih namanya ya Rafayun aja. Ya kan lucu kan? Lucu. Kamu rumahnya di mana? Aku rumahnya di situ, cuma deket kok. Oh, nggak perlu kita anterin pulang. Gak usah. Ya udah, pulangnya hati-hati ya. Ya. Makasih ya. Ya, Rafayun. Rafayun. Kamu siapa namanya? Biansi. Biansi, hati-hati ya Biansi ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Jangan main burung lagi malam-malam. Oke. Kamu tuh ngapain sih? Aku tahu kamu orang baik, pengennya nolongin terus. Tapi kalau tadi aku nggak ada, siapa yang nolongin kamu? Udah ya, lain kali gak usah neng-neng lagi kayak begini. Bisa janji nggak? Lain kali tungguin aku. Iya, janji. Ya. Yaudah, yuk. Nih. Apa sih Mia Amor tuh? Ditanya salah, nggak ditanya salah. Gimana sih? Apa jangan-jangan ini karena aku kurang ngasih uang bulanan ya? Aduh. Ini mobil kenapa ya? Jangan banyak kempes nih. Ada aja, aduh. Tuh kan bener. Pakai kempes lagi malam-malam. Aduh. Mana kunci bannya? Kunci bannya nggak ada. Terus gimana mau nyopot ban serepnya? Percuma dong aku lepas tuh ban. Mam! Jamret! Jamret! Ayo kejar! Woi, Jamret! Woi! Mau lari kemana lo? Jamret! Woi! Jangan lari lo! Mana Jamret ini? Wah ini nih Jamretnya nih. Bajunya sama lu. Apaan Jamret? Berisik lu. Ini beraninya lu Jamret di sini. Aku mati di sini. Kita ketemu di alam sana, ya ampun. Bukan gua. Berisik lu. Loh, bukan dia Jamretnya, Pak. Bajunya tuh masuk hitam, tapi bukan dia orangnya. Serius? Mobilnya juga apa, botak? Pak, maaf ya. Maaf ya, Pak. Apa gua laporin mau ngapain lo? Wah, jangan dong. Maaf ya, Pak ya. Pak.
Kayaknya lari ke sana jamretnya. Kenyang. Lengkap banget penderitaan gue. Demi Amor jutek. Meli menapos. Gue dipukulin orang sekampung. Dengar ya, gue tuh gak pernah mencintai lo. Lo pergi aja lah, udah gak usah pedulin gue lagi. Aku gak percaya sama kata-kata kamu. Kamu pasti mau balas dendam sama aku karena aku pernah nyakitin kamu, jadi kamu sekarang nyakitin perasaan aku. Sheila dengerin ya. Apa yang gue rasain ke lo, itu tuh bukan cinta. Aku gak percaya. Yang jelas gue minta sama lo, gak usah ikut campur lagi urusan gue sama Ayuna. Gue rasa ada waktu yang tepat untuk dia tahu semuanya. Kalau emang kita pacaran. Yang dari awal nyuruh Rafki untuk pura-pura jadi Rafka. Aku yang bantuin dia untuk balas dendam ke papanya. Aku tahu banget rasa sakit hatinya Rafki. Makanya aku bantuin dia. Iya kan? Maksudnya? Jadi dari awal kamu tahu tentang semuanya dan kalian berdua ini pacaran? Emang belum jelas tadi ngomong? Mantan pacar ya? Udah gak ada lagi gunanya gue hidup. Gue udah kehilangan semuanya. Gue udah hancur. Saya kayak kiamat buat gue. Terus buat apa gue ada di dunia ini? Buat apa gue masih hidup? Mati aja ya. Gak ada juga yang akan peduliin gue kalau gue mati. Gue gak punya siapa-siapa. Gak boleh, gue gak boleh mati sekarang. Kalau gue mati, berarti Ayuna menang. Gue gak boleh mati sebelum bikin dia hancur. Ya Allah, Bunila. Gimana hasil survei tadi siang? Bu, maaf banget saya lupa bilang ke Ibu kalau tadi siang waktu saya jalan ke lokasi saya kecelakaan, Bu. Jadi saya nggak bisa ke lokasi. Arsila, kamu tuh kenapa sih selalu aja banyak alasan? Setiap kali saya kasih kamu kerjaan, kamu tuh banyak alasan. Kamu sengaja kan? Kamu sengaja supaya kamu mangkir kan? Males kan? Iya kan? Beneran Bu, saya nggak mangkir. Waktu saya jalan ke lokasi tadi, ada preman 2 nyamperin saya hampir dia papahin, Bu. Untung aja ada yang nolongin. Dengar baik-baik ya Arsila. Saya nggak mau tahu besok. Kamu harus survei dan kamu harus tinjau bangunan itu baik-baik. Paham kamu? Hah? Bu Lila. Males aja. Kamu ada apa sih? Kok marah-marah terus? Ini loh Arsila loh, Pak. Setiap kali Mama kasih dia kerjaan, selalu aja dia mangkir, selalu aja dia banyak alasan. Ya udah, sekarang Mama tenang dulu. Coba cerita sama Papa. Kamu emang kasih Arsila kerjaan apaan? Itu loh Pak, Mama kan minta sama Arsila untuk survei kerjaan tadi siang. Gitu aja kok harus ribut. Toh besok kita semua rencananya mau survei langsung tempatnya. Biar sekalian Rafka, Arta juga Tristan bisa lihat secara langsung tempat itu layak atau enggak. Jadi ya udahlah, nggak perlu marah-marah kan? Iya, nanti Mama kabarin Tristan biar dia ikut survei ya. Yaudah. Ayo nak.
Ayuna tunggu. Apa? Jawab dulu dong. Jangan bikin aku penasaran. Kamu ada rasa nggak sama aku? Kamu suka nggak sama aku? Papa. Ayuna, ngerjain aku 2 kali ya. Kenapa Ayuna senaif itu? Kenapa setelah semua yang Rafka lakuin dia tetap sayang sama Rafka? Dia tetap mau sama Rafka? Harusnya Ayuna tuh sama gua. Gua gak akan pernah nyakitin dia. Gua gak akan pernah bikin dia menderita. Karena gua sayang sama dia. Gua harus bikin dia sadar dari kebucinan dia sama Rafka. Gimana pun caranya. Tristan, apakah bisa bergabung dengan tim Kleva besok untuk survei tempat yang akan dijadikan pabrik baru? Tolong konfirmasinya ya, terima kasih. Ayuna, jawab. Apaan sih kamu? Diam nggak? Diam di sana nggak? Tunggu, kamu jawab. Mau kemana? Gak mau. Sorry, Pak. Papa nggak apa-apa, Pak? Ada yang sakit apa? Enggak, udah. Papa nggak apa-apa. Papa cuma bingung aja. Kalian tuh ngapain seperti anak kecil main kejar-kejaran begini? Dan itu bibir kamu kenapa? Oh, enggak tadi enggak sengaja kepentok kok, Pak. Tapi enggak kenapa-napa. Besok aku akan mengetahui kebenarannya. Siapa yang sebenarnya ada di hadapan aku? Rafka atau Rafki? Kalau benar ini Rafki, aku akan sangat bahagia karena akhirnya aku menemukan dia. Tapi kalau benar ini Rafki, kemana anakku Rafka? Pak, ada yang sakit. Tadi habis ketabrak sama aku. Enggak, Papa cuman mikirin soal besok aja. Ada apa besok, Pak? Kita mau meninjau lokasi baru untuk ekspansi pabrik kita. Rafka, kamu ada waktu kan bisa ikut temenin Papa besok? Ya, bisa, Pak. Oke, bagus. Ayuna kalau misalnya mau ikut, mau lihat tempatnya juga silahkan. Ya, Ayuna ikut, Pak. Kalian udah pada makan belum? Belum, Pak. Ini juga belum makan. Ya udah, kita makan sama-sama. Pak, Ayuna lagi diet. Jadi Papa ditemenin sama Mas Rafka aja makannya ya. Ayuna, kamu udah seperti ini ngapain diet lagi? Jangan terlalu ekstrim loh, malah bahaya. Nanti kamu malah nggak sehat. Udah makan aja yuk. Enggak, ini cuman diet nggak makan malam aja kok, Pak. Ya udah, kita makan ya. Ayo, Pak. Ya. Untung Papa nggak kenapa-napa. Kamu sejak kapan diet? Kamu sengaja supaya aku makan sama Papa ya? Makan. Semoga dengan makan berdua Papa, mata hati Rafki bisa terbuka lebar. Dia bisa melihat kalau papanya tuh nggak seburuk yang dia pikirkan. Duduk. Nah. Oke, pilih. Nah. Pak, aku bisa ambil sendiri, Pak. Ya udah nggak apa-apa, sekalian aja, nggak ada salahnya. Telur kesukaan kamu. Kalau Papa kan, demennya tahu. Mau ada yang aku ambilin lagi nggak, Pak? Mau? Udah, nggak apa-apa, udah. Rafka,
Sekarang kamu cobain kesukaan papa. Enak kan? Enak ya, apa? Rafka, kamu kenapa? Kok mata kamu berkaca-kaca begitu? Papa salah ngomong atau kepedesan? Enggak apa-apa. Sekarang gantian ya. Aku yang suapin papa. Ini kesukaan papa kan? Iya. Andai saja Rafka dan Rafki dua-duanya ada di sini, pasti hidup aku akan terasa semakin sempurna. Kalaupun Tuhan mengambil nyawaku saat ini juga, aku rela. Karena aku akhirnya bisa bertemu dengan Rafki, putraku yang sudah begitu lama pergi. Nggak akan ada lagi beban berat di hatiku. Ini minum dulu ya, Pak. Pak, Papa yang sehat-sehat ya. Aku sih yakin Papa umurnya panjang. Makanya obat-obatnya juga harus diminum ya, Pak. Biar Papa juga nggak sakit. Dan selalu sehat, Pak. Iya, Papa akan makan obatnya terus. Semoga aja Papa Dharma dan Rafki bisa semakin dekat dan semakin saling sayang. Rafka, mungkin Papa jarang ngomong seperti ini. Tapi Papa bangga punya anak seperti kamu. Perhatian kamu, kasih sayang kamu ke Papa bisa merasakan ketulusannya. Bangga, Pak. Kalau Papa tahu yang ada di hadapan Papa sekarang ini tuh bukan Rafka. Tapi aku ini Rafki. Apa Papa tetap akan merasa bangga?